Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peradilan dimanapun Anda berada. Balik lagi di program Bincang Kudai, tanya seputar pengadilan. Ya, mantap. Seperti janji kita kemarin, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat peradilan, baik itu melalui DM atau media sosial Pengadilan Negeri Batu Raja, ada Instagram, TikTok, dan channel YouTube ya. Betul, Pak ya. Sekali. Nah, ini dari beberapa pertanyaan kita akan menjawab ya Pak, dan akan dijawab langsung oleh Bapak Salihin Ardiansyah SHMH. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rika. Iya, sudah siap ya Pak menjawab pertanyaan dari sobat peradilan? Sudah siap sekali, karena ini melihat dari beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu sangat terlihat antusias dari netizen ya, masyarakat Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengadilan. Semoga pertanyaannya bisa kita jawab ya langsung hari ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari DM Pak. Jadi DM ini ada dari AJD Wagustin. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih. AJD Wagustin ya. Nah itu ya Pak ya. Jadi dia ini nih Pak isinya. Jadi kamu mau tanya perbedaan pengadilan dan kejaksaan. Kadang suka belibet dan bingung membedakannya. Nah jadi dia ini kira-kira mau menanyakan apa sih perbedaan kejaksaan dengan pengadilan. Nah tolong dijawab nih Pak. Oke. Pertanyaan yang ini AJD Wagustin ini merupakan pertanyaan yang mewakili keresahan, kebingungan masyarakat, sebagian besar masyarakat ya. Karena memang kalau misalnya kita terjun ke masyarakat, itu masyarakat agak susah membedakan yang mana pengadilan, yang mana kejaksaan. Kalau mau ngurusin surat keterangan tidak dipidana itu pengadilan atau kejaksaan, misalnya seperti itu kan. Kadang pengen ngomong pengadilan, pengen ngomong hakim, pengen ngomong persidangan, tapi nanti mengarahnya ke kejaksaan. Nah, jadi saya jelaskan di sini kepada terutama kepada penanya tadi ya, bahwa perbedaan antara kejaksaan dan pengadilan itu memang diatur berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kejaksaan itu ada undang-undang tersendiri, kalau pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung juga ada undang-undang sendiri. Jadi dua lembaga berbeda ya. Kalau kejaksaan kan di bawah Kejaksaan Agung ya. Kalau pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu dalam Undang-Undang Dasar sudah disebutkan kan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman beserta 4 lingkungan badan peradilan di bawahnya. Jadi kita mengenal Mahkamah Agung di Jakarta ya. Lalu ada pengadilan tinggi ya kan, ada pengadilan negeri, pengadilan agama. Nah, itu termasuk dalam lingkungan Mahkamah Agung. Itu pengadilan. Tugasnya juga berbeda. Kalau tugasnya pengadilan itu dimulai dari menerima, ya kan, menerima perkara, memeriksa perkara, ya kan, memutus atau mengadili sampai ke menyelesaikan perkara. Nah, jadi tidak hanya memutuskan kalau pengadilan ya, tapi berakhir kepada menyelesaikan. Karena contohnya misalkan perkara eksekusi dan segala macam ya, karena tugas pengadilan lah untuk membantu masyarakat menyelesaikan itu. Kalau kejaksaan itu berkaitan dengan tugas pokoknya berkaitan dengan penuntutan atau kewenangan-kewenangan yang memang diatur oleh undang-undang gitu. Seperti kalau misalnya nih Pak, kan kalau tilang kan sidangnya di sini, tapi untuk pengambilan buktinya di kejaksaan. Gitu. Kadang tuh orang juga nggak mau ngambil barang bukti di pengadilan, nggak bisa. Nggak bisa ya? lagi. Jadi harus ke kejaksaan karena sudah diputuskan oleh pengadilan kan, dendanya misalkan sekian, lalu nanti untuk mengambil barang buktinya pakai itu STNK, SIM dan segala macam ya berkaitan dengan tilang itu bisa diambil di kejaksaan. Kalau untuk wilayah Batu Raja sendiri, pengadilan negeri ya khususnya ada di Jalan HS Simanjuntak ya, di sini ya, dekat dekat wilayah depan Satlantas Oku ya. Kalau untuk kejaksaan itu ada di Jalan R.A. Hanan kalau nggak salah ya, di Simpang 4 Tugu Gajah itu kalau nggak salah. Iya benar sekali. Jadi sudah jelas ya sobat peradilan bahwa memang pengadilan dengan kejaksaan itu berbeda. Berbeda sekali. Dari segi kantor dan segi
tugasnya juga Benar. beda sekali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalnya memang perbedaannya itu kalau pengadilan tempat untuk mengadili sidangnya, kalau kejaksaan tepat untuk penuntutannya ya Pak ya. Jadi memang dari kejaksaan melimpahkan berkas ke pengadilan untuk disidangkan untuk diadili ya, diperiksa, diadili. Dan satu lagi mungkin yang agak sedikit familiar oleh masyarakat, kalau kejaksaan itu ada namanya jaksa. Ya, jaksa. Jaksa yang menggunakan seragam berwarna coklat itu kan, nah, dengan pangkat ataupun icon tertentu yang dimiliki oleh jaksa ya, membedakan dengan aparat kejaksaan. Kalau pengadilan itu adanya namanya hakim kan, ada panitera, ada jurusita, ya kan? Itu yang agak berbeda. Kalau kejaksaan ada jaksa atau penuntut umum dan aparat kejaksaan ya, ASN-nya. Kalau di pengadilan itu ada hakim, ada panitera atau panitera pengganti, ada jurusita, lalu ASN yang aparat pegawainya. Jadi tetap ada pegawai, tetapi yang membedakannya tadi jaksa. Kalau untuk kejaksaan kan, kalau untuk pengadilan itu ada hakim, panitera pengganti dan jurusita begitu. Dan untuk di persidangan pun juga beda ya Pak, dari seragam juga dari kan. Seragam berbeda. Karena kalau misal di persidangan itu kan biasanya ada hakim, kemudian ada penasehat hukum untuk perkara pidana ya. Iya. Betul. Kemudian jaksanya ya Pak ya, jelas Jaksanya, beda ya Pak iya, ya. Betul. Nah, untuk seragamnya sendiri, jaksa itu jasnya warna pada saat toganya warna hitam ya Pak ya. Dengan dasi tobif warna putih ya, sama dengan penasihat hukum. Kalau majelis hakim berbeda, berwarna simir namanya kalau salah ya, warna merah. Iya, untuk pengadilan negeri. Nah, jadi untuk adek ya, ini kayaknya dia ini masih sekolah nih Pak. Jadi kita panggil adek ya, atau sobat peradilan ya. Jadi untuk ADJW Agustin sudah terjawab ya pertanyaannya, mudah-mudahan cukup dipahami ya Pak ya. Betul. Nanti kalau memang kurang paham bisa DM lagi. Betul, dan bisa dibaca lagi kan undang-undang masing-masing lembaga. Undang-undang kejaksaan silahkan dibaca, undang-undang Mahkamah Agung juga silahkan dibaca. Iya, luar biasa. Gitu. Kalau tadi dari DM, ini ada dari kolom komentar Pak, ada 2 pertanyaan. Oke. Satunya dari KRYD itu ya, balik LTA seperti di layar ya. Ya. Jadi dia bertanya nih Pak, pada saat saya magang di PN Batu Raja. Nah, dia ini pernah magang di sini mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi saya melihat hakim menggunakan toga warna merah. Tapi kenapa saya melihat di MARI atau Mahkamah Agung Republik Indonesia, warna toga hakimnya warna orange, bahkan di pengadilan lain ada warna hijau. Kira-kira apa Pak pembedanya? Kenapa warna toganya bisa berbeda-beda? Oke. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Oke ya, untuk KRYDLTAA, pertanyaan juga menarik karena ini mungkin juga pertanyaan sebagian besar masyarakat, karena mereka kadang melihat ada simer toganya berwarna merah gitu kan, ada berwarna hijau untuk pengadilan agama, ada berwarna biru untuk pengadilan tata usaha negara, atau untuk hakim agung berwarna oranye kan. Nah, mungkin itu dia melihat di YouTube mungkin kok ada warna orange, sedangkan di pengadilan negeri kok warna merah gitu. Nah, jadi itu memang sudah ditentukan oleh pimpinan ya, melalui SK KMA seingat saya, bahwa memang untuk hakim agung simernya tuh berwarna oranye dengan toganya warna bahan dasarnya hitam, simernya berwarna oranye. Begitu untuk hakim agung. Kalau untuk pengadilan tinggi dan pengadilan negeri ya, itu berwarna merah. Untuk pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama itu berwarna hijau. Untuk pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara itu berwarna biru. Begitu. Warna biru ya Pak ya. Jadi memang warna-warna toga itu ada orange merah. Agung, merah untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ya. Untuk hijau pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama. Lalu pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara itu berwarna biru. Ya, jadi memang untuk pembeda ya Pak ya, bahwa itulah tingkat-tingkat pengadilan dari Mahkamah Agung, kemudian pengadilan tinggi, sesuai dengan lingkungan badan peradilan yang ada begitu. Iya, luar biasa. Oke, mungkin sudah cukup simpel ya pertanyaannya, juga memang ya itulah jawabannya ya Pak, yang sudah paling tepat ya Pak ya. Iya, tapi karena untuk memang jelas itu lagi sudah diatur dalam peraturannya. SKKM. Nah, jadi untuk pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Oke, boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari delaf_FNYY. Ini agak unik-unik ya namanya Mbak Rika ya. Jadi memang kayak singkatan deh. Nama-nama anak-anak zaman now. Iya.
Jadi ini dia nanya, Kak boleh nggak sih kalau kita melihat persidangan secara langsung? Nah banyak juga sih sebenarnya, bukan dia aja yang bertanya, teman-teman Rika pun sering nanya, boleh nggak sih Kak kalau misalnya kalau jenguk sidang kayak itu? Nah sebenarnya boleh atau enggak Pak? Oke. Kalau untuk melihat persidangan secara langsung, maksudnya hadir di ruang sidang, ya, itu dibolehkan dengan catatan pertama harus mematuhi tata tertib persidangan. Misalkan nggak boleh minum, nggak boleh makan, ya kan, nggak boleh nerima telepon ataupun video call. Tiba-tiba ada video call kan, atau misalkan lagi ngevlog, nggak boleh di ruang sidang, ya kan. Yang kedua, kalau persidangan itu memang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan. Contoh misalkan kalau persidangan terbuka untuk umum boleh masuk. Persidangan untuk umum. Terbuka untuk umum. Perkara-perkara biasa lah ya. Kalau perkara yang tertutup untuk umum, misalkan perkara pidana anak, perceraian, yang ada asusilanya, ya kan? Itu kan Itu tertutup. tertutup karena ada keterangan-keterangan atau ada fakta-fakta yang memang tidak boleh didengar, diketahui oleh banyak orang begitu. Jadi kalau pertanyaan boleh apa tidak melihat persidangan secara langsung, itu boleh. Dengan tadi ya, Walaupun tertib. orang tersebut tidak ada sangkutannya mungkin Pak. Boleh. Kalau misalkan Mungkin ada dia karena penasaran mana sih sidang persidangan. Biasanya mahasiswa ya. Mahasiswa pengen melihat bagaimana tata cara persidangan, Iya. ataupun media kan, media data mau meliput, mencari berita. Kalau untuk media ada aturan lagi Mbak Rika, bahwa sebelum dia mengambil gambar atau merekam ya dalam bentuk apapun lah, itu harus ada izin dari ketua majelis, ya kan? Apakah diperkenankan atau tidak untuk meliput ataupun mengambil gambar. Iya. Nah, tapi kalau biasanya kalau memang media-media yang memang beritikat baik ya, misalkan resmi sudah menyampaikan secara baik kepada ketua majelis, mohon izin Bapak kami dari media ini kartu pers kami misalkan kan, kami pengen meliput kegiatan pengen mengambil gambar persidangan ini, mohon izin Bapak apakah diperkenankan? Ketua majelis saya yakin pasti mengizinkan dengan tetap mematuhi tata tertib, ya kan. Jadi ketika diizinkan, rekan-rekan dari pers atau media tidak seenaknya juga ketika nanti persidangan berlangsung, ketika hakim mulai bertanya, mulai mengambil gambar menggunakan flash, sehingga mengganggu kan. Karena persidangan kan sakral dan ini ya, kita harus menjaga marwahnya, kita harus menjaga konsentrasi juga, karena yang kita persidangkan itu bukan perkara yang main-main kan, masalah hidup seseorang. Apakah terbukti apa tidak dia melakukan tindak pidana, ya kan? Apakah itu misalkan perdata, apakah itu benar punya dia apa tidak untuk hak kepemilikannya, misalkan begitu. Jadi butuh konsentrasi dari hakim. Jadi kalau misalkan rekan-rekan media ataupun pengunjung sidang yang pengen masuk, diharap untuk tetap menjaga ketertiban persidangan. Gitu. Kalaupun misalnya nggak diperbolehkan, tapi misal masih ngotot nih pengunjung sidang, apakah ada sanksi-sanksi tertentu? Ada sanksinya, bisa dikeluarkan dari ruang sidang. Misalkan diizinkan sidang terbuka untuk umum, tapi ini sudah ditegur oleh ketua majelis. Misalkan Bapak yang berbaju biru, itu kan sudah kami ingatkan bahwa tolong jaga ketertiban persidangan dan hormati marwah persidangan, begitu kan? Tetap ngeyel nih misalkan, tetap mengangkat kakinya, ya kan? Kalau sudah diingatkan secara baik-baik tapi tetap ngeyel, ya kita persilahkan untuk keluar. Silakan keluar, atau petugas kita yang mengantarkan dia untuk keluar dari ruang sidang itu. Oke, luar biasa. Gitu. Memang seperti itu ya Pak. Iya. Jadi memang pada saat sidang itu ya bukan main-main, memang nyawa orang, memang Iya. seseorang yang dipertaruhkan untuk kedepannya. Betul, diadili. Hidup seseorang ya Pak ya. Jadi memang harus hati-hati juga. hati-hati sehingga tidak mengganggu konsentrasi majelis ketika Karena bersidang. majelis pun ingin berkonsentrasi penuh dengan kira-kira ini nih masalahnya apa. Jadi Betul. memecahkan sebuah masalah itu bukanlah hal yang mudah ya Pak. Yang mudah. Jadi memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kemudian pemikiran yang jernih juga ya Tenang Pak ya. ya. Tenang, karena memang mengambil langkah itu bukan hal yang mudah. Yang mudah. Apalagi akan dipertanggungjawabkan ya. Betul. Dengan putusan kita itu ya kan Iya. Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari YouTube nih Pak. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari @Anisha Apriliana. Jadi ini
isinya, Pak saya baru lulus sekolah, kira-kira kalau mau bekerja di pengadilan negeri, apakah harus lulusan sarjana hukum? Nah, Oke. kira-kira pertanyaannya tuh, Denny mau kerja nih, kira-kira apakah di pengadilan negeri Batu Raja itu harus sarjana hukum atau misal kalau sarjana komputer gitu bisa atau tidak? Oke. Untuk pertanyaan ini mungkin sering juga kita terima di DM ya, rekan-rekan yang mungkin asli wilayah Batu Raja, lalu kuliah di luar, lalu bertanya ke kita bisa nggak bergabung ke pengadilan, gitu kan? Jawabannya bisa. Jadi tidak mesti sarjana hukum untuk bisa bergabung sebagai keluarga besar pengadilan atau Mahkamah Agung, ya kan? Karena selain yang saya bilang tadi, selain dari hakim, pendera pengganti, jurusita, kan ada ASN yang lain. Misalkan bagian kepegawaian, ya kan, bagian umum dan keuangan, arsiparis, ya kan, lalu atau kasub PTIP, ya kan, berkaitan dengan komputer atau IT. Jadi selain jurusan hukum, kalau memang formasi dan kuotanya ada di pembukaan CPNS Mahkamah Agung, ya kan, maka itu diperkenankan. Jadi nggak mesti sarjana hukum. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengikuti tes sebagai hakim, ya kan, atau pendera pengganti atau jurusita, maka itu salah satu jurusan yang wajib sarjana hukum. Nah, gitu. Jadi kalau untuk kategorinya ya Pak, ya lebih ke hakim, panitera pengganti Ganti atau jurusita. Jurusita itu memang harus sarjana hukum. Sarjana hukum basicnya ya. Tapi kalau seperti kepegawaian, Iya. itu kan AMD ya Pak, AMD bisa, atau kemudian sarjana ekonomi, manajemen misalkan kan, sesuai dengan kuota atau formasi yang dibuka oleh Mahkamah Agung. Iya. Nah, sekarang kan lagi pembukaan nih kalau nggak salah ya, Iya. pembukaan CPNS Mahkamah Agung kepada rekan-rekan seluruh Indonesia ataupun untuk khusus wilayah hukum PN Batu Raja ya, bagi rekan-rekan yang pengen bergabung di Mahkamah Agung untuk bekerja di pengadilan, itu silakan baca ketentuannya seperti apa di pengumuman itu, pantau terus website Mahkamah Agung, pantau terus Instagramnya atau media sosial resmi Mahkamah Agung. Nanti itu akan diinformasikan kepada rekan-rekan kalau memang pengen bergabung ke kita ya, ke Mahkamah Agung. Silakan dan ikuti. itu pun gratis ya Gratis. Pak ya, nggak ada biaya Tidak ada untuk biaya. masuk supaya lulus ya, nggak Ya, ada biaya. salah satunya saya adalah produk murni dan produk murni dan berintegritasnya sistem penerimaan calon hakim Mahkamah Agung. Nah, salah satunya saya. Melalui tes asli ya Pak Iya. ya, no kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng dan tidak ada pungli-pungli. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan pengen bergabung ya kan, silakan baca ketentuannya, penuhi persyaratannya, dan ikuti tahapan-tahapannya. Gitu. Insya Allah kalau yang rezekinya pasti akan diterima. Luar biasa. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi ini memang ada beberapa pertanyaan tapi kita ambil 5 ya 5 Pak saja ya. Nah ini pertanyaan yang kelima, ini ada dari Marsha AC4 nih. Kak, kenapa waktu PKL, nah ini adalah PKL lagi Pak. Oke. Jadi kenapa waktu PKL Pengadilan Negeri Batu Raja aku pernah lihat hakim yang bersidang sendirian, ada juga yang bertiga. Dalam perkara apa saja sih hakim bersidang sendiri atau sidang bertiga? Oke. Memang ada hakim juga, hakim tunggal ya Pak. Tunggal Kalau nggak salah namanya hakim tunggal itu satu orang ya Pak. Ada juga yang 3 orang itu hakim majelis. Iya, majelis. Mungkin maksudnya ini apa perbedaannya nih Pak? Oke. Untuk pertanyaan ini, memang untuk perkara-perkara tertentu itu hakimnya tunggal atau sendiri ya. Untuk perkara-perkara yang biasanya itu biasanya bertiga, ganjil ya, 1, 3 atau 5 misalkan begitu. Kalau untuk perkara yang tunggal untuk di wilayah PN Batu Raja ini biasanya itu perkara-perkara seperti perdata permohonan, perdata gugatan sederhana, ya kan? Itu biasanya ditunjuk hakim tunggal. Kalau untuk hakimnya majelis 3 orang tadi itu biasanya perkara pidana biasa ya, pidana biasa yang dewasa, Pidana khusus. khusus tapi yang dewasa ya pelakunya ya, atau gugatan biasa begitu. Kalau untuk hakim tunggal tetapi tidak menggunakan atribut persidangan seperti tidak menggunakan toga ataupun perlengkapan persidangan lah ya, itu seperti pidana anak. Pidana anak itu hakimnya biasanya tunggal, ya kan? Tapi tidak menggunakan toga. Jadi dia nggak pakai toga ya Nggak Pak? pakai toga. Jaksa tidak menggunakan toganya. PH juga tidak menggunakan toganya, tapi hanya menggunakan pakaian seperti biasa. Nah itu kalau untuk perkara anak hakimnya tunggal. Tapi dapat juga ditunjuk majelis untuk perkara anak.
Jadi untuk membedakannya seperti itu. Ada hakim tunggal, ada hakim majelis, tergantung dari jenis perkara yang disidangkan, gitu. Oke, jadi memang itulah perbedaannya Pak ya. Kalau memang hakim tunggal itu untuk perkara anak, Perkara kemudian permohonan, gugatan sederhana, gitu. Kalau misalnya yang 3 itu majelis itu biasanya perkara pidana dewasa ya, biasa tapi dewasa pelakunya, atau perkara untuk perdata gugatan biasa, begitu. Oke, luar biasa, nggak terasa ya Pak, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Betul dari sekali. sobat peradilan. Nah ini kita masih membuka ya Pak ya pertanyaan-pertanyaan untuk bagi sobat peradilan semua yang ingin bertanya-tanya seputar pengadilan, untuk menghilangkan rasa penasarannya. Betul sekali. Dan kalaupun emang misalnya Pak ada yang ingin bertanya tapi dia tidak ingin disebutkan namanya, boleh atau enggak nih Pak? Boleh ya. Iya. Jadi kalau ada sobat peradilan yang ingin bertanya seputar pengadilan atau mau konsultasi tentang seputar hukum, boleh ya Pak ya, dengan Oke. tidak anonimisasikan nama. Betul. Ya Pak ya. Nanti nggak kami sebutkan kok, nanti nggak dipublikasikan kalau memang nggak mau ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau untuk tadi Mbak Rika sedikit menyambung tentang konsultasi hukum tadi kan. Nah, kita juga ada posbakum di PTSP, Iya. ya kan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kebingungan ini ketika ada perkara tertentu, bingung mau nanya ke siapa, silakan datang ke PTSP PN Batu Raja. Dan Ada itu pun secara langsung ya. langsung dan gratis ya. Iya. Nah, konsultasi silakan ke situ. Gratis loh sobat peradilan, gratis. Memang sudah disediakan ya Pak ya. Betul. Memang Pengadilan Negeri Batu Raja sudah menyediakan pos bantuan hukum tidak membayar ya, tidak bayar. Tidak bayar. Dilakukan secara cuma-cuma. Ya. Cuma silakan kalau misalnya ada perkara atau kebingungan ya. Bingung, misal Bingung. kalau misalnya biasanya yang chat itu dari dosen-dosen Pak Iya. ya, dia ngerti misal ada tanah apa, dia takut direbut uang apa cak mano, Iya. padahal udah jadi bisa lah ya Iya, konsultasi benar. secara gratis di Pengadilan Negeri Batu Raja. Posbakum. Oke. Ya langsung aja. Mungkin cukup ya Pak ya bincang-bincang kita pada hari ini. Mungkin Bapak ada tambahan nggak nih Pak? Oke, sedikit tambahan saja. Tadi kan kita udah melihat pertanyaan dari rekan-rekan ya, dari teman-teman masyarakat Oku ataupun sekitarnya yang berkaitan dengan pengadilan, yaitu jadi memang Bincang Kuda ini memang program yang kita desain, yang kita buat untuk menyentuh masyarakat, menyapa masyarakat, dan sebagai bentuk edukasi. Edukasi kepada masyarakat bahwa pengadilan itu begini, ya itu kan. Pengadilan itu seperti ini tupoksinya kan, ini strukturnya, organisasinya gitu. Tapi hanya sebatas itu, tidak berkaitan dengan perkara. Kalau perkara silakan konsul ke Posbakum, ya kan. Tapi kalau untuk tanya seputar pengadilan, insya Allah kalau yang memang informasi itu dapat kita sampaikan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan oleh peraturan, akan kita sampaikan di sini. Gitu. Jadi silakan tanya, ya kan, di kolom komentar kami, di media sosial kami. Insya Allah kalau memang pertanyaan itu dapat kami jawab, akan kami jawab. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi untuk sobat peradilan semua yang ingin bertanya boleh selagi itu bisa kami jawab ya Pak ya. Siap. Oke. Dan untuk sobat peradilan semua jangan lupa juga untuk selalu support kami agar kami selalu menayangkan hal-hal positif dengan cara like, comment, and share ya ke grup-grup keluarga. Jadi kita berbagi informasi juga, dapat Betul. pahala juga ya Pak ya. Betul. Oke sobat peradilan, cukup sekian bincang kita pada hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Kudai, tanya seputar pengadilan hanya di channel YouTube Pengadilan Negeri Batu Raja. Oke, cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.